البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Hadisul Arba'un Ba'da Arba'imi'ah, hadis yang ke-440 dalam cetakan ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qol, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW membacakan ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, atadruna ma akhbaruha, tahukah kalian apa berita-berita bumi? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amah bima amila ala dhahriha, yaitu maka sesungguhnya berita-berita bumi adalah bumi menjadi saksi kepada setiap hamba yang laki-laki ataupun hamba perempuan dengan apa yang dia amalkan di permukaan bumi itu. Takul, dia mengatakan, amila kada wa kada yauma kada wa kada, orang ini mengerjakan demikian-demikian pada hari demikian dan demikian. Fahadhihi akhbaruha, maka inilah berita bumi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sebagian pentahqiq mendhaifkan hadis ini, tapi yang betul adalah apa? Pendapat dari Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri yang betul adalah hasan li ghairi. Karena apa? Beberapa jalur saling menguatkan satu sama lain. Dan ini telah dibahas oleh beliau di sini. Jayyid. Tayyib. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menyampaikan lafaz-lafaz dari wahyu, tapi beliau juga menyampaikan makna-maknanya. Jadi tidak betul bahwasanya Rasulullah dan para sahabat itu hanya tahu lafaz tanpa mengetahui makna. Bahkan mereka itu mengetahui makna-maknanya, sebagaimana mereka itu juga memantapkan lafaz-lafaznya. Karena apa? Ini masuk di dalam perintah Allah Ta'ala kepada Rasulnya, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, untuk engkau terangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi Rasul bukan hanya menyampaikan wahyu berupa lafaz-lafaz Al-Quran, tapi juga apa? Menerangkan kandungannya. Baik. Maka ini bantahan kepada ahlu thariqatit tajhil, kelompok yang mengatakan apa? Salaf itu tidak tahu apa-apa selain lafaz-lafaz saja, selain dohirnya saja. Dan ini tidak betul. Karena apa? Salaf diajari Nabi sampai makna-maknanya. Baik. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa berita-berita bumi itu? Ini menunjukkan apa? Di antara metode pengajaran adalah dengan apa? As-su'alu wal jawab, atau al-ibtida' bis-su'al. Sebagaimana ini adalah disebutkan di dalam kitab Al-Mu'in, Syarah Arba'in, punya apa itu? Ibnu Nahawi. Ibnu Nahawi ini adalah Ibnul Mulakin, syekh dari Ibnu Hajar. Dari apa? Dari faedah dari kisah Jibril itu. Bertanya bukan karena tidak tahu, tapi untuk mengajari. Dan ini sering dipakai oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Rasulullah sering sebelum mengajari, beliau bertanya dulu untuk apa? Lisyadil intibah, untuk menguatkan perhatian. Karena terkadang kalau tidak menanya, boleh jadi apa? Orang yang diberitahu langsung itu tidak siap. Pikirannya sedang kemana-mana. Tapi kalau ditanya dulu, pikirannya siap. Kemudian bertanya, kemudian pikiran akan apa? Mencoba mencari-cari jawaban dulu. Sehingga ketika tidak dapat jawaban, maka jiwa yang suci dia akan cenderung untuk apa? Tatatolla ilal jawab. Dia akan merasa rindu dan mencari jawaban. Maka kemudian akan apa? Siap untuk menerima jawaban dari Nabi sendiri. Baik, kemudian apa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baik. Ini menunjukkan apa? Adab para sahabat tentang masalah itu. Kemudian Rasulullah bersabda, fa inna akhbaraha, maka sesungguhnya berita-berita bumi adalah antashhada ala kulli abdin wa amah, dia bersaksi kepada setiap hamba, baik hamba itu laki-laki ataupun hamba perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya bumi nanti akan menjadi saksi. Dan
dari satu sisi ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang dia itu beramal soleh. Dia akan mendapatkan banyak dukungan di akhirat nanti. Yang bersaksi bukan hanya mulutnya, bukan hanya tangan dan kaki, tapi juga bumi juga bersaksi, bebatuan juga bersaksi, pokok-pokok juga bersaksi. Seperti hadis yang terkait dengan keutamaan orang yang adzan. Semakin lantang adzannya, semakin jauh jarak adzannya itu, maka semakin banyak tempat yang bersaksi. Demikian pula apa? Batu-batu semakin banyak yang bersaksi, demikian pula pokok-pokok. Demikian pula ini kabar gembira bagi orang yang bertalbiyah. Kenapa? Semakin keras talbiyah dia, maka batu-batu demikian pula juga apa? Tanah dan pokok-pokok akan bersaksi. Semakin banyak yang akan menjadi saksi membantu dia nanti di hari kiamat. Di samping di dunianya mereka juga ikut bertalbiyah. Baik. Maka apa? Jangan kita malu-malu untuk takbir, tahlil dan tahmid di hari-hari ini, terutama ini masih apa? 10 hari Dzulhijjah. Kita masih ada 2 kesempatan, yaitu hari ini dan esok. Dalam artian apa? Tanggal 9 dan tanggal 10. Karena telah sahih diriwayatkan dari apa? Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas, mereka apa? Banyak bertakbir di pasar-pasar, mereka bertakbir di masjid-masjid, kemudian orang di pasar pun ikut bergemuruh dengan takbirnya. Bukan apa? Bukan malah sibuk dengan yang lain-lain. Tapi apa? Banyak-banyak bertakbir, bertasbih, bertahmid dan lain-lain. Nanti juga apa? Bumi juga akan ikut bertakbir. Dan nanti di hari kiamat semuanya akan jadi saksi. Jangan malah malu-malu. Justru apa? Yang tidak malu adalah orang yang bernyanyi-nyanyi, yang pakai musik itu, yang nggak malu-malu dengan kerasnya suara mereka. Harusnya kita yang di bumi Allah yang banyak mengagungkan nama Allah Ta'ala. Terutama di hari-hari yang sangat mulia ini, yang paling mulia ini. Karena hari yang paling mulia secara mutlak adalah apa? 10 hari Dzulhijjah. Adapun malam yang paling mulia secara mutlak adalah apa? 10 malam terakhir dari Ramadan. Ini kita di hari yang terbaik. Dan yang terbaiknya adalah tanggal 10-nya secara mutlak. Sebagaimana di sebagian dalil. Dalam apa itu? Dalam 1 tahun. Jauh lebih baik daripada apa? Idul Fitri. Yang justru jumhur muslimin lebih menyukai Idul Fitri daripada Idul Adha. Karena apa? Idul Fitri, kata mereka apa? Syahwatnya dibelenggu selama sebulan. Nah, ketika menjelang Idul Fitri, gembira, sebentar lagi syahwat kita akan bebas. Ini sudut pandang yang salah sekali. Ya rahmatullah. Orang yang bertakwa, dia akan sedih. Sebentar lagi Ramadan akan lepas, dia akan sedih, bukan malah gembira. Malah hari raya, hari raya, gembira sekali. Ini salah besar. Gembira betul-betul, tapi apa? Gembira seakan-akan apa? Dia gembira bersama setan. Setan merasa, sebentar lagi rantai saya akan lepas. Ini salah besar. Baik, ketika rantai itu tidak ada di menjelang hari Idul Adha, maka apa? Kegembiraannya tidak terlalu terasa oleh sebagian orang. Dan ini salah besar. Harusnya kita lebih gembira di Idul Adha-nya itu. Kalau di Yaman memang apa? Hari raya Idul Adha lebih meriah daripada Idul Fitri. Dan itu yang betul. Baik. Intinya adalah bahwasanya bumi akan menjadi saksi. Untuk amal soleh maka ini adalah kabar gembira. Untuk orang yang berbuat maksiat maka tentunya ini adalah kabar yang menyedihkan. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bersembunyi dimanapun kita berada. Tetap apa? Bumi akan ada sebagai saksi. Kalaupun kita pindah ke planet lain, semuanya hamba Allah akan bersaksi juga itu. Baik. Ketika dulu di Damas ada sebagian orang pulang, orangnya ini kena hizbiyah, tapi karena waktu itu masih banyak orang-orang yang jahil, sehingga justru orang yang pulang ini diiringi banyak sekali. Lalu ada sebagian orang langsung mengatakan bumi sebagai saksi tentang apa kejadian di hari ini. Maka kemudian apa? Sebagian pelajar yang lain mengatakan idza zulzilatul ardu zilzalaha, idza zulzilatul ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Orang yang ini tadi tertawa. Apa kaitannya? Bumi nggak sampai goncang. Dia nggak tahu sisi kendalinya bukan di situ. Tapi apa? Lanjutannya adalah lafaz yang setelahnya itu, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka uhalaha. Baru dia mengatakan oh fatih. Jadi dalilnya bukan yang awal-awal tapi ini, yaitu apa? Memang bumi nanti akan jadi saksi. Baik, dan itu lebih baik daripada apa? Ucapan para penyair masalah itu. Cari dalil dalam Al-Qur'an sebelum apa? Dalil-dalil yang lain. Baik. Kemudian kita dapatkan faedah di sini bahwasanya semua akan mendapatkan hak, akan mendapatkan bagian untuk diperiksa, yaitu apa? Baik dia laki-laki ataupun perempuan, semuanya akan diperiksa. Maka dikatakan di sini abdun dan juga apa? Amah. Laki-laki dan perempuan semuanya sama. Nanti di hari kiamat akan mengalami yang namanya pemeriksaan. Juga akan ditegakkan para saksi terhadap masing-masing mereka dan seterusnya. Dan semua datang sebagai hamba. Tidak ada lagi yang menjadi apa itu raja ataupun ratu atau sebagai
putri atau sebagai pangeran, nggak ada. Semuanya adalah hamba. Baik, dengan apa yang dia amalkan. Disebutkan oleh Ali Al-Qari, demikian pula disebutkan oleh Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Kenapa lafadznya bima amila bukan amilat? Karena ini min babit taglib, yaitu apa? Kembalinya ke abad, karena jelas jenis laki-laki itu lebih utama daripada jenis perempuan. Maka untuk menyingkat diambil salah satu yang dominan, yaitu bima amila. Baik. Kemudian apa? Ala dhahriha, yaitu di permukaan bumi. Ini juga min babit taglib. Kenapa? Karena keumuman manusia tinggalnya di permukaan bumi. Walaupun nanti juga ada orang yang beramal ini dan itu di kedalaman bumi, ada yang bekerja di dalam sumur, ada juga yang mencari rezeki boleh jadi di dalam perut apa itu istilahnya, di gorong-gorong untuk mencari emas barangkali. Itu juga bagian dari amal dan bumi juga akan bersaksi. Tetapi ini min babit taglib. Biasanya orang kerja di permukaan bumi, yang di bawah itu sedikit saja. Dan juga boleh dijawab dengan sudut pandang yang lain, yaitu apa? Walaupun orang sudah masuk jauh ke dalam, dibandingkan dengan tebalnya bumi, itu masih di permukaan, belum terlalu jauh ke dalam. Kalau sampai setengahnya, nanti mungkin akan jumpa dengan apa itu? Mahma itu. Nah, itu baru setengahnya. Apa itu? Lahar yang sangat cair dan panas itu. Tayyib taqul, yaitu bumi mengatakan, amila kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza. Orang ini bekerja demikian dan demikian pada hari demikian dan demikian. Kata para ulama pensyarah tadi, taqulu ini sekedar apa? Ini adalah dzikrul ba'd. Kenapa? Syahadat ini lebih umum daripada qaul. Sebagaimana akan dilewati atau mungkin telah dilewati oleh sebagian ikhwah dalam apa? Syarah akidah Thahawiyah punya Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Syahadat itu terbagi 3. Syahadat dengan hati, syahadat dengan lisan, dan syahadat dengan anggota badan. Ini syahadat dengan lisan, ini baru sebagiannya saja. Berarti ini menunjukkan persaksian bumi nanti umum. Cuma sebagiannya adalah dengan ucapan. Bumi betul-betul bicara. Orang ini berbuat demikian-demikian pada waktu demikian-demikian. Tapi hari kan lain-lain, setiap yaitu hari akan terulang. Setiap minggu ada yang namanya apa? Hari Kamis, ada hari Ahad, ada hari Jumat. Sementara kalau hari itu boleh jadi tetap tidak jelas. Di hari Kamis dia berbuat begini. Orang itu akan mengatakan, oh tak, saya di hari Kamis waktu itu saya di hospital, saya ada eksiden atau kecelakaan atau apa. Maka boleh jadi, oh bukan, maksudnya adalah hari Kamis tapi untuk bulan ke-12 atau bulan bulan ketiga dan seterusnya. Berarti apa? Ini sekedar contoh yang disebutkan oleh Nabi. Oleh karena itulah disebutkan oleh Ali Al-Qari dan juga disebutkan oleh Al-Munawi dan juga yang lain-lain, bukan Munawi tapi yang tadi itu siapa, Al-Mubarakfuri, yaitu apa? Bahkan akan dijelaskan tahun sekian dan sekian, dan bumi tidak lupa kejadian selama sepanjang tahun dari orang itu. Walaupun usianya adalah 70 tahun, bumi tidak akan lupa, karena Allah Ta'ala yang memberikan wahyu kepadanya terkait dengan ayat ini, bi anna rabbaka auhalaha, karena Allah yang mewahyukan pada bumi sehingga bumi tidak lupa kejadian itu. Jadi dijelaskan hari sekian, tanggal sekian, juga bulan sekian dan tahun sekian. Dan itu adalah sesuatu yang doruri, yang pasti. Tidak mungkin hanya nama harinya saja, sementara nggak jelas hari Rabu itu terulang terus menerus. Maksudnya adalah juga tahunnya dijelaskan, tahunnya itu. Tayyib, qal fahadhihi akhbaruha. Maka inilah berita-berita bumi. Padahal berapa banyak orang yang di permukaan bumi, demikian pula jinnya dan seterusnya. Ternyata apa? Bumi tidak lupa tentang masalah itu. Semuanya tercatat. Allahul musta'an. Tayyib. Maka seperti yang faedah yang didatangkan oleh sebagian mustafidin dari Yaman menyebutkan apa? Sekarang ada orang yang mencoba untuk mencuri di supermarket. Dia melihat nggak ada penjaga. Tahu-tahu apa? Dia ditangkap oleh pengawal di luar, kemudian dibawa masuk. Dia mengatakan enggak, saya nggak mencuri. Terus ditunjukkan dari apa? CCTV-nya. Akhirnya baru mengaku dia. Itu aja orang ketakutan. Banyak orang sekarang tidak berani mencuri karena ini walaupun tidak nampak penjaga tapi CCTV itu ada. Itu baru apa? Sekedar amalan, sekedar sedikit saja amalan kejelekan di supermarket. Bagaimana dengan amalan sehari-hari dia? Di tempat-tempat yang nggak ada CCTV, sebenarnya ada pengawas yang dari Allah Ta'ala, berupa bumi, berupa pokok-pokok, berupa bebatuan. Belum lagi apa? Para malaikat pengawasan dan seterusnya. Harusnya mereka lebih takut daripada pengawasan CCTV yang sangat lemah itu. Kalau baterainya habis atau karetnya habis, dia nggak jadi mampu mengawasi. Sementara pengawasan yang selalu hadir, Raqibun Atid, dia tidak pernah lalai dari pengawasan itu. Allahul musta'an.
Ini yang seharusnya mendatangkan rasa takut. Jadi bukan takut kepada benda-benda mati tadi, tapi apa? Takut kepada Allah dan tentara-tentaranya itu. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Yang namanya al-ard itu yang kita kejar secara umum. Boleh jadi. Oleh karena itulah ini adalah pemahaman salaf sebagaimana telah sahih di dalam biografi Sulaiman bin Tarkhan, yaitu apa? Beliau berlomba-lomba dengan anaknya untuk apa? Qiyamul lail. Dan sering mereka tanpa diketahui oleh orang lain, mereka pergi dari masjid ke masjid, pindah ke selain di rumahnya, mereka juga apa? Pergi ke masjid-masjid. Tujuannya adalah untuk memperbanyak saksi di hari kiamat nanti. Bukan hanya dia sholat di sini, oh dia juga pernah sholat di tempat kami di sana-sana. Seluruh permukaan bumi, bukan permukaan bumi semua, tapi di tempat yang mampu dicapai, mereka sholat di situ untuk memperbanyak saksi. Menunjukkan dimanapun mereka berada, mereka tidak lupa pada Allah. Jadi maksudnya bumi boleh jadi adalah potongan tempat yang di situ. Wallahu a'lam.